Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian akhlak pada hari ini adalah tentang nazahah. Apa itu nazahah? Nazahah itu pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik. Jadi yang ditinjau dari sisi ma'isyah, perolehan kita itu, pendapatan ya. Pendapatan yang baik dan halal. Nah, itu nazahah namanya. 339. Ketutup ini. Ya. Makna nazahah didefinisikan dengan iktisabul mal min ghairi mahanatin wala zulmin. Memperoleh harta dengan tidak hina dan tidak menzalimi. Jadi pekerjaan yang terhormat ya. Wa infaqihi fil masarifil hamidah, serta diposting ke tempat-tempat atau arah yang dibolehkan. Ya, diposting. Jadi kita masuknya bagus, keluarnya bagus. Nah, itu bahasa Indonesianya susah itu. Atau bisa digunakan bahasa menjaga kehormatannya atau reputasi. Reputasi itu diartikan dengan perbuatan sebagai akibat mendapat nama baik. Jadi dalam mencari nafkahnya itu menjaga nama baik. Nah, sudah terbayang oleh kita profesi apa, pekerjaan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Kadang-kadang ya, karena berdasarkan kebiasaan kita melihat sebuah pekerjaan itu hina, padahal dari sisi syariah tidak hina. Contohnya memulung mungkin bagi sebagian orang hina ya, tapi berapa banyak juragan-juragan pemulung kaya raya, berapa banyak itu kan. Pemulung-pemulung yang berhasil. Terus apa pekerjaan yang kurang disukai oleh beberapa ikhwan yang berkaitan dengan bank? Kurang disukai. Saya menyebut kurang disukai takut saudara tersinggung. Karena di situ adalah berputarnya harta yang tidak halal, yaitu ribawi. Bahkan yang mencela itu pensiunan bank lagi. Pensiunan bank. Jadi pensiunan bank itu memberitahu saya, dia mencari sebab mengapa aktivitas perbankan ini kurang disukai, karena suatu bank beda dengan ASN, dia mencari sesuatu untuk membayar gaji karyawannya itu dari yang dia dapat, bukan dari pusat katanya. Jadi diputerin di situ aja, sehingga dia arahnya memaksa orang gitu. Jadi sirkulasi uang di situ aja. Jadi kalau ASN kan dibayar dari pusat, apapun yang dia hasilkan dia store, tapi bisa jadi antara keluar masuknya berbeda. Lebih banyak keluar, seperti sekolah ya kan, daripada masuknya itu lebih banyak keluar. Walaupun sekarang sudah masuk kategori BHMN ya, Badan Hukum
Jadi suatu institusi diminta untuk menghasilkan pemasukan sendiri. Diusahakan oleh negara begitu. Sehingga sifatnya kayak komersil gitu. Sehingga orang kuliah itu mahal, kan dia harus cari duit. Ya, buat ini supaya dosen-dosennya itu bisa mendapat penghasilan yang baik, jadi lebih kepada penghasilan. Nah, beda dengan madrasah, lebih banyak tekornya. Jadi namanya bukan gaji, honor. Bedanya gaji dengan honor, kalau gaji itu ada nego, ditawarin, saya hanya sanggup menggaji Anda sekian, gimana, siap nggak? Nah, kalau siap, nah itu namanya gaji. Kalau honor, sekasihnya. Cuma sih memang beberapa orang kalau dikasihnya dikit ya menggerutu gitu. Orang maning-maning. Nah, bagaimana profesi ustadz? Jadi orang memandang profesi ustadz ini profesi atau honor. Tapi yang jelas tidak ada nego, sekasihnya gitu. Beberapa ustadz menyuarakan suara yang kereng, ekstrim, tidak boleh. Fama lakum min ajrin in huwa illa in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak meminta upah. Upah itu datangnya dari Allah semesta alam. Sehingga dia memfatwakan tidak boleh. Di Masjid Serang itu dulunya berkumpul teman-teman dai-dai. Tapi gara-gara ada seorang ustadz memfatwakan itu, jadi semuanya, hampir semuanya pergi. Kalau menurut saya pribadi, apabila dia memungut uang, maka dia harus memberi. Menurut saya, kalau dia ngambil dari umat, dia harus memberi. Tapi kalau dia ingin tidak memberi, jangan nerima. Sekalian, maaf di sini tidak menerima sedekah, silahkan ke tempat lain. Sebab kami sudah, manajemen kami sudah cukup. Nah, gitu. Makanya di suatu sekolah saya tawarkan, karena dia selalu perhitungan kalau kurang ngomel gitu kan. Sudah begini saja, semua honor dihilangkan. Kita uji, tetap datang nggak ustadznya? Itu aja sih, saya bilang. Untuk menguji ini dakwah atau cari nafkah, itu kan? Dakwah apa cari nafkah? Kan kebanyakan orang ngajar cari nafkah. Tugas ustadz itu dakwah. Untuk membedakan dakwah yang namanya ikhlas itu tidak berbayar cirinya. Contohnya kalau ustadznya datang itu pakai ongkos, maka harus diongkosin paling tidak nyampe ke rumahnya. Lah kalau dia ngongkos terus di situ nggak dikasih, ya namanya zalim. Lain hal kalau dia nggak mungut seperti masyarakat luas yang memang masih rendah gitu ya, masih rendah pendapatannya sehingga mereka tidak mampu memberi, ya ustadznya harus tetap dengan ikhlas menyampaikan. Itulah dai. Singkatnya, kode etik dai itu jangan mempersulit umat. Tapi ada orang yang memberi itu bahagia. Dia memberi bahagia. Jadi bukan kesulitan. Jadi kita lihat dulu, dia memberi itu bahagia atau sengsara. Ya kan? Contohnya begini. Kalau ustadz-ustadz yang sudah terlatih kayak saya itu mau ngodek itu gampang. Ketemu murid, waduh udah lama nggak ketemu. Sekarang di mana? Sudah pindah ustadz, di mana? Di komplek. Waduh, di sana enak ya. Lah ya alhamdulillah. Kerjanya di mana? Oh di sana. Tapi rasanya dulu waktu pindah rumah nggak ngundang saya ya. Nah itu namanya ngodek gitu. Dikasih satu, semene doang tah. Gitu. Nah, itu. Contohnya itu contoh-contoh itu. Ngompreng. Ya, tapi harus diperhatikan juga bagaimanapun ustadz itu adalah manusia biasa. Dalam Quran juga disebut salah satu yang menerima posting sedekah itu alladzina yuhsiru fi sabilillah.
orang yang hidupnya terpagar, terkepung untuk jadwal-jadwal. La yastati'una dzorban fil ardi. Dia bahkan tidak mampu mencari nafkah karena waktunya habis. Nah, itu salah satu yang berhak. Nah, menurut saya fatwa Ustadz ini patut ditinjau. Nah, karena manusia hidup butuh biaya, nggak bisa kita pungkiri ya, butuh biaya. Maka Ustadz ini dari mana pendapatan? Jualan dia. Jualan, jadi sambil ke situ ya dia bawa benda-benda apa gitu. Lah kan orang jadi nggak enak, pasti kan beli kan. Nah itu menurut saya pada baik, cuma tekniknya aja. Nah kita kembali kepada profesi. Jadi Nazahah ini menyaring kita supaya profesinya terhormat. Terhormat atau tidak terhormat, ini sangat tergantung pada sudut pandang. Contohnya tadi ada kaum berdasi yang bekerjanya di bank itu kan. Nah itu menurut Ikhwan Salafi itu kurang terhormat karena di situ perguliran uang ribawi. Nah saya mendapat cerita dari orang yang mantan pensiun ini karena pendapatan pegawainya itu dapat dari situ, dan banyak kasus teman-temannya itu ya hidupnya sengsara gitu walaupun penuh dengan uang. Contohnya rumah tangganya broken, keributan terus menerus itu ya, dan begitu seterusnya. Tapi tidak berarti bisa dipukul rata ya. Ini kan tergantung surveinya sejauh mana. Apakah nanti di suatu tempat yang banyak terjadi keributan itu akan seperti itu, kan? Kalau menurut Ikhwan Salafi sih bukan karena faktor keributan, itu bukan karena ribawi mah jojong, tapi karena ikhtilat, laki dan perempuan ngumpul gitu, sehingga dia ngedongengin suaminya. Jadi urusan rumah tangga dibawa ke kantor, ngobrol-ngobrol, nanti ketemu yang pas. Nah itulah terjadi. Sama-sama yang begitu, yang satu istrinya, yang satu suaminya, ketemu, gaduh. Ya terjadilah kerusakan rumah tangga. Begitu juga orang yang bekerja di bartender ya, nah, yang melayani homer. Nah, kan itu kaumnya berdasi, keren-keren, penampilannya gagah-gagah itu kan. Nah itu juga kurang disukai, profesi yang kurang disukai dalam ajaran Islam. Jadi kalau bisa kita menghindar. Profesi apa yang disukai? Ya seperti profesi Rasulullah, yaitu pengusaha. Nah itu. Kenapa pengusaha ini profesi yang diteladankan oleh Rasulullah? Karena dia rezekinya unlimited. Itu bedanya. Kalau pegawai mah bisa dihitung ya, ada kenaikan pangkat mungkin setahun sekali, nggak bisa terus-menerus. Tapi kalau usaha itu naik turun, naik turun, naik turun. Fluktuasi sangat tergantung kepada profesionalisme dari si pengusaha, dan dia dituntut untuk berakhlak baik kepada konsumen. Nah itu beberapa nilai-nilai positif. Tawakal kepada Allahnya juga tinggi. Wih, kayak apa nggak laku ya, saya harus menservis dengan sebaik mungkin. Tapi kalau pegawai emang enggak. Perhatikan nasabah bank BUMN dengan swasta. Mana yang lebih ramah? Yang lebih ramah swasta, karena swasta dituntut kalau dia nggak berhasil nasabahnya banyak, udah pecat. Kalau yang BUMN mah ada nggak ada tetap digaji, makanya dia cuek. Maka antriannya panjang, mau setor uang aja ngantrinya nggak luar biasa. Lihat ya, nah itu antara BUMN dan bank swasta. Mereka pelayanannya lebih baik, bahkan konsumen yang lagi duduk aja ditawari, ada keperluan apa saya bisa bantu. Tapi sepanjang yang saya tahu, kalau BUMN itu kurang. Udah kalau nggak kita ke situ nggak dilayani. Jadi makna nazahah itu mendapatkan pekerjaan yang tidak hina dan tidak menzalimi orang.
ya, tidak hina, bermartabat dan tidak berbuat zalim pada orang lain. Apa tuh bahasanya? Nazahah ini. Nah, susah itu ya. Jadi proses atau manajemen harta yang benar, penghasilan yang benar, mata pencaharian yang terhormat. Nah, itu kurang lebih begitu. Bagaimana ayat-ayat maupun hadis yang mendukung tentang nazahah ini? Allah firmankan dalam surat Al-Muddathir. Al-Muddathir 74. Surat ke-74 ayat 4. Tapi bahasanya kiasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Kalau coretan pondok nih ya, siabakanin dodot sire lan ing dodot sire maka nyocekaken andike. Nah, gitu. Ya, saya udah bukan ahli penutur Jawa sini. Yang kedua harus menghafal begitu tuh. Belajar bahasa Arab kalau di pesantren itu harus nyoreti. Bahasanya bahasa yang nggak populer, nggak diucapkan. Nah, itu dodot. Dodot itu pakaian. Jadi baik atas maupun bawah itu namanya dodot. Kalau di atas namanya kelambi. Kalau bawah namanya sarung. Padahal bawah kan nggak selalu sarung, tapi disebutnya sarung aja. Sebab sarung nggak mungkin di atas, ya kan? Tapi nggak disebut daleman, underwear, nggak ada. Adanya lapisan tuh. Nah, kita kembali sini. Ini mana kiasan yang kita tangkap dalam surat 74 ayat 4. Bersihkanlah pakaianmu. Jadi artinya yang pakaian itu kehormatan kita. Sampai-sampai Allah menyebutkan juga nisaukum harsul lakum. Apa itu? Bukan. Libasul lakum ya. Antum libasul hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah libas untukmu dan kamu libas mereka. Libas ini yaitu tadi pakaian. Jadi istri itu pakaian kita. Curang tidak curangnya istri, culas tidak culasnya istri, terhormat atau tidak terhormatnya istri, jujur atau tidaknya, baik tidaknya, itu membawa nama kita. Ya, kalau kita istri kita baik, maka kita juga menjadi tersanjung. Karena bagaimanapun istri itu ajaran suaminya, nggak jauh-jauh gitu. Ya, namanya itu apa? Gatuk gitu. Ajaran dia. Nggak bisa dibohongi karena berpuluh-puluh tahun hidup bersamanya. Kalau istrinya tukang bohong, suaminya nggak jauh-jauh pasti begitu. Sebab kalau suaminya jujur, istrinya tukang bohong, pasti nggak lama dia cerai. Kalau bisa lama pasti sama, kira-kira sama lah. Ya mungkin nggak persis sih, tapi kira-kira sama. Nah, kita pun begitu, pakaian buat istri. Ya. Kehormatan kita menjadi kehormatan istri. Makanya kalau suaminya lurah, istrinya dipanggil Bu Lurah. Ya kan? Tapi kalau terbalik, nggak disebut Pak Lurah ya. Suaminya nggak dipanggil Pak Lurah gara-gara istrinya lurah. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 222, wa yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang yang bersuci, mensucikan diri. Nah, ini. Jadi kita terhormat. Tadi itu tapi ya, terhormat atau tidak terhormat itu tergantung sudut pandang orang. Jadi harus dikembalikan pada syariat. Mata pencaharian kita itu harus yang terhormat, halal, kalau bisa nyaman. Ya, risikonya rendah kalau bisa. Yang risikonya tinggi harusnya sebanding ya dengan gajinya. Kalau kita risikonya tinggi, gajinya kecil, jangan lama-lama di situ. Ya, contohnya dia manjat tower, tinggi banget. Kan kalau salah kesetrum tuh. Sesuai nggak ada pendapatannya? Kata Pak Syafi'i sesuai katanya. Mana Pak Syafi'i?
suka manjat-manjat. Apa itu? Tegangan tinggi, sutet. Jadi kalau risikonya tinggi, seharusnya gajinya tinggi. Kalau risikonya rendah, gajinya rendah. Kalau bisa risikonya rendah, gajinya tinggi. Contohnya apa itu? Contohnya mendapatkan Lailatul Qadar. Risikonya rendah, gajinya tinggi. Nah, itu pendapatannya, ya kan? Nggak ada orang mati karena ke masjid. Jarang sih ada. Itu udah waktunya aja itu, nggak ke masjid juga mati. Jadi maksudnya kepleset gitu. Jarang ya. Jadi aman, ke masjid itu aman, tapi dapat gajinya 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah, bagaimana dengan sunnah? Tadi ayat-ayat ya, ayat-ayat. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, qal sami'tu Rasulullah yaqul. Rasulullah bersabda, al halal bayyin, yang halal sudah terang. Wal haram bayyin, yang haram juga sudah terang. Ini bagi yang ngaji terang juga. Ya, kalau yang nggak ngaji mah gelap. Ini disampaikan Rasulullah pada sahabat, halal terang, haram terang, kan? Ya sahabat. Kalau kita ya banyak yang ramang-ramang, samar-samar. Wa bainahuma mutasyabbihat. Di antara terang dan gelap, halal dan haram, itu namanya mutasyabbih, musyabbihat. Syubhat. Syubhat itu remeng-remeng. Kayak iya, kayak ora gitu. Banyak yang syubhat ya. Secara tidak sadar banyak yang syubhat. Contohnya gini. Kita masuk rumah makan, main duduk aja. Lalu dikasih makan. Itu sebenarnya syubhat. Kalau kita tidak tahu harganya. Kecuali di situ ada nasi goreng sekian. Apa, minum ini sekian. Nah, itu bukan syubhat. Tapi kalau nggak ada bandrolnya, syubhat sebenarnya. Karena menurut Imam Syafi'i untuk menjaga diri supaya wara, terhindar dari yang haram, itu harus transaksi dulu. Kalau bakso semangkok berapa? Kita mau bakso, dia sampaikan segini, oh iya, nggak apa-apa gitu. Itu orang yang memelihara agama. Itu kebaikan, jadi nggak usah gengsi. Kalau yang penting kan ada uang apa enggak, ya kan? Biarpun kita belaga pakai dasi, duit gak gablek, itu enggak gengsi. Kelihatan aja laganya kayak kaya. Tapi kalau uang tebel, terserah orang mau ngapain ngomong kita, terserah dia anggapannya bagaimana. Orang melarat tuh diamin aja, nggak tahu ini, kan? Bener nggak? Nah, tapi kalau saudara masih gengsi dengan omongan orang, berarti saudara masih terpengaruh. Yang penting diri kita nih pede. Tapi yang keterlaluan nggak punya uang pede. udah tadi traktir ngambil yang mahal lagi. Yang punya uang aja nggak berani. Contohnya. Ditraktir, kita harus tanya dulu. Kalau mau minum tuh dia milihnya apa? Teh tawar, jangan lebih dari itu. Udah teh tawar sama. Ini ngambil jus. Kan si yang punya uang kan sudah ngereken di uang di kantong dia. Gimana kalau dalam perjalanan nggak kebayar tuh? Ya sekarang mending ada ATM kan, nggak bisa ngandelin saya di ATM mending gitu. Kalau nggak ada, itu makanya kalau mau berangkat periksa dulu. Nah ini, jadi kita harus kalau kita posisinya ditraktir orang, jangan lebih dari yang diambil oleh pemilik uang. Kecuali dia nawarin. Dan milih apa? Jus apa? Saya memang nggak doyan. Nah itu baru dapat izin. Dia ngambil tempe, kita ngambil empal. Wah, gitu. Yang punya uang nggak tahu diri amat. Orang maning-maning kan mah. Mumpung gratis. Jangan begitu. Saya kadang-kadang sedih ya melihat teman-teman itu. Kalau kundangan udah tahu dia bisa mengestimasi bakal dimakan apa enggak sih. Lebih baik sedikit nambah lagi
daripada ngambil banyak nanti teronggok gitu. Ngelihatnya nggak ikhlas itu, walaupun saya bukan hajatan. Ya sama dengan bapak-bapak lah sekarang menjadi ayah. Ya, kita nyediain sayuran, lauk, sama anak dimakan seenaknya aja, setengah ditinggal. Tuh, kan kita yang punya biaya kan sayang itu. Nah ini menurut ajaran Islam bahkan harus dijilat tuh. Tapi kalau dilihat orang rakus amat orangnya, bukan. Kata Syekh Utsaimin, siapa tahu makanan yang tertinggal di piringmu itu yang berkah. Oh, kita nggak pernah tahu. Makanya sampai di jari-jari pun dijilat. Sunnahnya, kan begitu kan? Nah, sunnahnya begitu. Tapi kita semua nggak pakai sunnah Nabi. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang halal terang, yang haram terang. Di antara keduanya remeng-remeng, musyabbihat katanya. La ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak mengetahuinya kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang nggak tahu yang remeng-remeng itu. Jadi kita nggak usah gengsi, ya, memastikan makanan yang masuk ke perut kita itu halal. Kalau kita ragu halal, tanya aja. Lebih baik dimarahi daripada kita memasukkan yang haram. Tadi berdasar pengalaman, orang Islam suka marah. Orang Islam itu kalau ditanya. Kemudian famanittaqas musyabbihat, barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, istabra alidini. Nah ini disampaikan, wa irdu, barang siapa yang menghindari syubhat tadi itu, menghindari sesuatu yang remeng-remeng, berarti dia istabra'a lidini wa irdi. Dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kara'in, barang siapa waman waqa fi syubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, itu seperti ra'in, seperti penggembala. Nah, ini dikiaskan oleh Rasulullah seperti penggembala yar'a haulal hima, yang menggembala di suatu zona asing. Dia main narik aja kambingnya ke suatu lapangan yang berumput, ya. Dia nggak tahu itu lapangan punya siapa, gitu kan. Yushiku ayyuwaqi'ahu, maka hampir saja dia masuk ke dalam yang syubhat. Ya kalau sembarang lapangan kan nggak selalu haram. Kalau lapangan punya negara nggak apa-apa, di alun-alun kan. Tapi kalau itu milik seseorang harus mendapat izin. Tuh. Ala wa inna likulli malik hima. Ingatlah, setiap raja mempunyai daerah kekuasaan. Ala inna himallah fi ardihi maharimahu. Ingatlah, himanya Allah, kekuasaan Allah itulah haramnya. Maksudnya rambu-rambunya itu batasannya adalah yang haram itu. Ya, jadi yang haram itu adalah merupakan yang rambu-rambu yang terlarang, perboden singkatnya. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ingatlah, dalam jasad ada segumpal daging. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat, ya, apabila segumpal daging itu benar, salah, ya, baik, saluhal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, maka apabila rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Kata teman saya, Pak Muhaimin, orang apa itu, Gunung apa nih, Santri, perang tidaknya manusia, damai tidaknya itu karena segumpal daging katanya. Itulah jantung. Kalau di sini kolbu, hati. Tapi menurut Syekh Utsaimin jantung. Kolbu itu maknanya jantung, segumpal daging. Jadi kalau daging itu bagus, akan bagus seluruh tubuhnya. Kalau jantung itu rusak, rusak seluruh tubuh. Jadi rusak tidaknya dunia ini segumpal daging itu. Ya, segumpal daging itu adalah dinamai hati dalam bahasa Indonesia. Ala wahyal qalbu, dialah qalbu. Jadi kalbunya kalau qalbul salim, hatinya baik,
maka akan memancarkan kebaikan. Tapi kalau hatinya rusak, akan terus-terusan rusak. Qala Ibnu Rajab, man ittaqa umur mutasyabihat alaihi allati la tabayyan halal am haram fa inna mushtari lidini mustabri'u lidini. Kata Ibnu Rajab menafsirkan hadis ini, barang siapa yang menjaga urusan-urusan yang diragukan, urusan-urusan yang samar-samar, ya, yang tidak jelas baginya apa halal apa haram, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Mustabri. Jadi kalau kita dihadapkan pada urusan halal apa haram, ya, kita harus mendapat kejelasan, ya. Contohnya ada makanan tiba-tiba ada di meja suguhan. Deke siapa ki ya? Ya kita tanya kejelasannya. Ini siapa ini? Punya siapa? Oh itu silakan Pak, disediakan buat dimakan untuk siapa saja. Nah itu baru kita ambil. Itu namanya mustabri lidini. Ya, jadi menjaga dirinya. Wa an Ali bin Hasan, dari Ali bin Hasan, anna Safiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna ja'at Rasulullah tazuruhu fi i'tikafil masjid. Suatu saat Rasulullah i'tikaf di masjid, lalu dikunjungi istrinya yang namanya Safiyah. Safiyah adalah salah satu istri Rasulullah yang berbeda dengan yang biasanya, yang lain. Karena Safiyah ini keturunannya Yahudi. Bule, ya, bule kayak dulu istrinya Yasir Arafat, ya, presiden Palestina. Iya itu, nggak tahu kemana tuh istrinya. Itu kan orang bule, ya. Nah, Rasulullah juga punya istri keturunan bule, matanya biru. Nah, Safiyah ini, tubuhnya langsing, sampai-sampai Aisyah ya cemburu. Aisyah itu kurang apa langsingnya? Kurang apa mudanya? Karena beliau menjanda, artinya ditinggal wafat oleh Rasulullah, umurnya baru 19 tahun, Aisyah itu. Tapi Safiyah ini adalah tadinya itu istri dari panglima Yahudi yang perang dengan Nabi SAW. Nah, lalu dia tertawan. Saat tertawan, dia mengajukan menego Rasulullah, jangan jadikan budak. Aku tolong jangan dijadikan budak. Saya mau ngumpulin duit, mau menebus saya. Kata Rasulullah, mau gak tebusan yang murah, tapi terhormat? Mau. Kau harus terima sebagai istriku. Karena itu sudah menjadi lazim, ya, menjadi kelaziman. Kalau yang kalah perang itu merasa terhormat, istri petingginya, janda dari komandannya itu diperistri oleh musuhnya. Itu sudah menjadi tradisi. Jadi ada satu kesempatan istri dari panglima musuh tidak diperistri oleh Rasulullah. Pernah kejadian. Ini anak buahnya pada ngedumel. Terlalu amat istri panglima kita direndahkan, gitu. Jadi dia pada mangkel. Jadi ada begitu dulu mah, gitu. Jadi ini mau nggak aku beri tawaran yang lebih murah dan terhormat? Ya, kau bayar mahar, maharnya adalah tebusan, artinya apa? Tebusanmu adalah maharku. Nah, mau nggak itu? Murah, nggak usah nyari-nyari. Nah, Safiyah pun menerima, beliau pun menjadi istrinya. Ini sempat menjadi kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia matanya biru, langsing, beda dengan pada umumnya. Nah, saat Ramadan, beliau berkunjung, Rasulullah sedang itikaf. Ya, jadi itikafnya jarang diantara kita begitu, ya. Kita itikaf, istri yang datang bawain makanan, terus mengambil pakaian yang kotor dia cuci, gitu kan. Jarang kan? Kalau bisa begitu kita betul-betul terkondisi untuk itikaf. Ini mah makan sendiri, berangkat sendiri. Wah ya kepikiran kemana-mana lah. Gitu kan? Tiba-tiba datang seorang sahabat berkunjung juga pada Rasul, papasan.
Nah, sempat menimbulkan kecurigaan. Siapakah dia? Kan? Rasulullah menjelaskan, dia ini Sofia. Oh, kamu masih merasa asing gitu. Ini Sofia ini. Maksudnya ibumu kan. Kan istri Rasulullah kan ibu negara, Ummul Mukminin kan. Astagfirullah. Ya kan disebutnya subhanallah sampai nyebut begitu. Saya kira siapa gitu kan. Iya. Karena bagaimanapun kecantikan nggak bisa disembunyikan, ya kan? Biarpun dibungkus cadar, kalau cantik mah tetap cantik. Kalau kita kan membungkus kejelekan dengan cadar. Jadi kalau saudara mau nikah dengan manusia perempuan bercadar, saudara ragu kupingnya lengkap apa enggak sih? Apa satu apa dua kupingnya? Harus boleh dibuka. Saya pengen lihat kupingnya. Ya kan? Kalau nanti mengganggu kemesraan. Kalau mengganggu kemesraan. Karena Rasulullah pernah menghukum seorang wanita, ya, gara-gara dia menyembunyikan cacat. Tuh, begitu dibuka di malam pertama, katanya ada belangnya. Apa belang itu panu nggak dijelaskan. Kan dulu istilah panu kan baru-baru ini. Jadi ada penyakit di dadanya tuh, di punggungnya, putih katanya. Panuan apa gitu ya? Kalau orang yang biasa bersih kan geli itu kan. Jadi nafsunya langsung hilang gitu kan. Wah, kamu itu sudah berdusta. Ini menjadi pelajaran, nggak boleh terjadi lagi. Maka dicerai oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah kejam, karena tindakan Rasulullah ini akan dampak meluas. Akan menjadi contoh. Siapapun yang berdusta itu harus menanggung akibatnya. Yang selanjutnya, qala ab'ad khalqillah, Rasulullah saja yang jauh dari perbuatan yang tercela, beliau sampai menjelaskan, yang saya bawa ini istri saya gitu. Nah, suatu saat pernah terjadi pada Abu Bakar Siddiq. Nah, ada seseorang memberi makanan, dinikmati oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu orang ini komen, Abu Bakar, sampean tahu nggak makanan tadi saya dapat dari mana? Nggak tahu. Alhamdulillah, saya ngedukun katanya. Saya udah ngedukunin orang katanya. Lalu si orang itu ngasih hadiah, langsung dilepein, dimuntahin sama Abu Bakar Siddiq. Nah, ya, saking merupakan ekspresi dari sikap wara'i, menjaga yang haram, menjauhkan diri dari yang haram. Fannazaha ayusawiya nafsi an mawaqifi raibah wa tanazahu min masawil akhlaq wa tarafa amha yudhammu anha. Tapi menjaga sikap nazah ini tidak mudah ya. Karena kadang-kadang orang tidak punya bekal yang cukup, tidak punya profesi yang terpuji, dia nggak punya bekal, sehingga dia harus terlibat dengan perbuatan yang haram. Terpaksa lah singkat. Mau kerja susah, sekalinya ada lowongan kerja pegawai bank contohnya, atau bar, adanya begitu. Tapi ada kiai yang terbuka ya, artis diterima. Jadi jangan dikerengin. Orang-orang yang punya profesi terpaksa ini jangan dikerengin, dinasehati. Jadi kalau dikerengin dia tambah jauh. Contohnya peminum khamr, kita harus jelaskan bahwa itu akan merusak tubuh Anda. Sayang, Allah sudah mengaruniakan tubuh kita sehat, nanti Anda sendiri yang membuat dia sakit. Pada waktunya Anda akan menyesal. Kita sampaikan pelan-pelan, nggak bisa dipaksa. Satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'atani. Satu saat saya mengemis minta kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian memberi. Saya minta lagi, beliau pun memberi. Saya minta lagi, dia pun memberi. Lalu pada keempat Rasulullah mengatakan, ya Hakim, saudara Hakim, inna hadzal mal khadirat hulwat. Harta ini hijau, manis. Ya, artinya kelihatannya sangat segar. Dapat pemberian tuh, kan kita nggak perlu usaha,
dapat aja gitu kan. Memang minta-minta itu menyenangkan, kata hakim, kata Rasulullah pada hakim. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burikan lahu fihi. Barang siapa yang mengambil karena terpaksa, kan kita akan dihadapkan pada kondisi terpaksa. Contohnya lagi safar, bisa saja dompetnya kecopetan. Mau pulang masih di tengah, butuh biaya. Ya mau tidak mau minta. Ya, yang paling terhormat terus terang aja minta ke masjid, karena di situ kan ada harta cadangan. Ya kan? Maaf saya, tapi kebanyakan orang bohong sih ya. Jadi ini membuat kapok DKM ini. Terus terang aja saya musafir, kehabisan bekal, gitu kan? Itu memang hak, itu dia berhak. Kan salah satu Ibnu Sabil, ya salah satu posting dari zakat itu kan wabnas sabil, surat 9 ayat 60. Innamal sadaqatul fuqara, 8 asnaf lah. Terus ada Ibnu Sabil, anak jalanan. Itu diartikan oleh ulama dengan musafir yang malazadalahu, kehabisan ongkos. Dia berhak. Nah, kalau kita kata Rasulullah, kalau terpaksa insya Allah diberkahi. Berkah. Nah, minta karena terpaksa. Jadi mengemis itu boleh, tapi nggak boleh menjadi profesi. Boleh, tapi tidak boleh menjadi profesi. Karena itu akan mengurangi, menjatuhkan martabat. Ya. Waman akhadahu bi israfi nafsin, barang siapa yang melakukannya, mengambil harta orang, ya, tapi dengan rakus, artinya bukan haknya, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan mendapat berkah. Kan yang bisa menilai dia butuh apa enggak kan diri sendiri. Saya memang butuh, saya tidak dapat dari mana-mana kecuali dari situ, jadi terpaksa. Nah, insya Allah ya, kalau dia minta pengasihan dari orang itu berkah. Tapi kalau sebenarnya jadi sudah cukup, terus masih minta-minta juga, ya ini namanya tidak berkah. Seperti Ridwan Kamil waktu jadi wali kota Bandung, itu pernah ya ingin menghapuskan anak jalanan, memberdayakan mereka. Lalu dia omongi suruh jadi pembersih, bagian kebersihan gitu. Digaji 750.000 per bulan, di samping makan siang ya, makan siang ada lagi. Mereka menolak, si peminta-minta ini menolak. Kata mereka apa? Saya dapat lebih banyak. Begitu ditanya, mereka rata-rata dapat 4 juta per bulan. Si pengemis tuh, pengemis jalan. Nah, maka Ridwan Kamil mengeluarkan perda, siapapun yang memberi dan diberi dihukum. Nah, itu. Yang memberi dan diberi dihukum. Makanya tuh, kota Bandung bebas dari gituan. Karena mau ngasih juga, takut undang-undang. Ya, itu gara-garanya begitu. Jadi bukan tanpa alasan. Di DKI juga praktis hilang kan? Pengamen-pengamen itu. Karena dia kadang-kadang kalau nggak dikasih dia, maksa, ya. Si mobil dirusak, digaret. Qala Nawawi, israfu nafsi tatala ilaihi wa ta'arudu ilaihi. Yang namanya israfu nafs itu berusaha, ya, artinya dia ngintip kekayaan orang. Jadi kalau nggak dikasih dia marah. Nah itu yang tidak halal. Aqwalus salaf wal ulama fin nazaha, pendapat-pendapat ulama, idza kana fil qadi khamsu khisal faqad kamula ilmun bima qablahu. Apabila dalam qadi ada 5, maka dia sempurna. Jadi maksudnya bekal seorang hakim itu ada 5. Pertama, ilmun bima qablahu, dia mempunyai ilmu. Mempunyai wawasan yang cukup, ya, tentang peradilan. Ada 5 katanya. Yang kedua, nazahatun anit tama'. Dia bersifat nazahah, memelihara martabatnya. Ya, jadi jangan menjual keadilan. Siapa yang ngasih, membela yang bayar. Maju tak gentar, membela yang bayar.
Yang bayar gedean tuh yang dimenangin. Ya, apalagi kasus perceraian ya. Kan perceraian ini bisa diinisiasi dari berbagai pihak. Kalau inisiasi dari suami namanya talak. Kalau yang mau cerai itu suami namanya talak. Tapi yang kepengen cerai itu istri namanya khulu'. Talak berlaku 3, 1, 2, 3. Tapi kalau khulu cuma sekali, nggak bisa balik lagi. Ya, jadi kalau suaminya suka, istrinya enek, udahlah, ngelihat sehari-hari itu kayak ngelihat horor, udah nggak ada kasih sayang. Nah, dia bisa mengajukan perceraian dengan istilah khulu'. Khulu' itu mencabut kepercayaan. Maka salah satu syarat khulu' itu mengembalikan mahar. Atau suami boleh memberikan syarat agar ikatan ini lepas dengan sesuatu. Ya, saya kalau dibelikan rumah, contohnya gitu, saking enaknya, istrinya juga punya, ya udah tak beliin. Nah, maka jatuhlah khulu'. Itu nggak bisa balik lagi. Nah, itulah kurang ya, masih kurang. Ini ada 5. Yang ketiga, hilmun anil khasm, bisa menahan emosi. Seorang qadhi, hakim itu harus tidak boleh memihak, tidak boleh ada hubungan emosional terhadap yang diadili. Soalnya Pak Hilman sedang diadili, tapi ponakan saya, nggak boleh itu, nggak boleh ada hubungan kekeluargaan. Sebab nanti dia akan nyetrum, pasti cenderung membela. Nggak boleh. Waqtidaun bil a'imah, serta meneladani pemimpin. Nah, pemimpin ini justru ini, saudara. Dalam kajian akademis, pemimpin itu harus ideal. Kata bahasa siapa itu? Saya lupa penyanyi itu. Setengah dewa. Iwan Fals. Jadi pemimpin ini kalau bisa setengah dewa. Rakyatnya mah nggak dewa, enggak. Tapi kalau pemimpinnya itu banyak cacat, maka rakyatnya akan jauh cacatnya lebih banyak. Karena pemimpin itu harus di atas segalanya. Maksudnya kekurangannya sedikit ya. Rakyatnya mah banyak, nggak persoalan, karena itu rakyat. Tapi pemimpin itu harus yang ideal gitu. Di mana-mana begitu. Yang terakhir, musyawaratu alil ilmi, orangnya terbuka. Dia harus menerima input dari berbagai sumber. Seorang pemimpin harus begitu. Jangan egois. Nah, itulah ya. Jadi idealnya poin-poin karakter yang harus dimiliki pemimpin ada 5. Korupsi waktu. Tapi sekarang kan pemerintah sudah banyak pengetatan ya, dengan fingerprint. Terus HP-nya harus tetap dihidupkan sehingga lokasinya terbaca. Kan nggak bisa lari kemana. Tapi bisa saja di sebelah ruangan dia duduk-duduk sih. Ya kan, kalau pindah ruangan mah nggak seberapa kan. Tapi kalau sampai keluar baru. Nah, itu sekarang kadang kan ada kamera itu pada pemuat. Iya. Makanya itu kadang-kadang tidak di tempatnya itu terbaca kalau si pemimpin rajin. Jadi terkontrol terus. Lagi pula kalau dia menyelesaikan masalah kan ada itu, diselesaikan oleh siapa. Kalau memang tugasnya itu kok orang lain, itu kan? Kan ada komplain juga. Sekarang kayaknya pelayanan publik itu terus ditingkatkan. Cara membersihkan hal yang sobat itu dengan sedekah bagaimana? Ya, diantaranya dengan berbuat baik. Dalam ayat innal hasanat yudhibnas sayiat, bahwa kebaikan bisa menghapus keburukan. Palingnya begitu. Tapi itu nggak bisa dipakai untuk untuk terus-terusan, kebiasaan, harus disadari. Nah, ini pemerintah memang terus mengusahakan supaya betul-betul profesional. Lumayan lah, sudah banyak perbaikan, jangan dikira nggak lumayan ya. Pelayanan KTP sudah seumur hidup, kan enak tuh ya, tinggal nanti STNK SIM seumur hidup apa enggak, supaya kita nggak berpayah-payah lagi
atau pelayanan STNK atau KTP bisa lewat ATM online, nggak perlu datang lagi ke sana. Kan gitu kan? Yang sifatnya pembayaran kan udah jelas punya dia. Ya mau gimana lagi? Kita mau bayar, jangan dipersulit. Kan sudah ada sekarang di mana-mana kan. Harusnya lebih dimudahkan lagi. Jadi kalau kita punya motor di daerah di Banyuwangi bisa diselesaikan di sini, nggak usah ke sana. Sekarang kan belum bisa, terbatas kan. Masih satu provinsi apa gimana? Jadi masih zona-zona. Harusnya itu NKRI itu satu kesatuan, diselesaikan dimanapun bisa. Mau di Sorong nggak perlu ke Jawa Barat. Contohnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak henti-hentinya kita berdoa. Semoga hidup anak kita dimudahkan, penuh berkah, serta diberi bimbingan untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.